Kalau orang sudah terbiasa menjauhi yang besar-besar, begitu dia akan mengerjakan, misal terfikir berbuat yang salah yang kecil, itu ditutup oleh Allah peluangnya. Jangan mengira Anda soleh, fala tuzakku anfusakum. Jangan mengatakan diri Anda suci. Ada hidayah itu soleh ya, baik, belum tentu. Mungkin Allah cuma tutup aib saya saja, Allah, sehingga tidak tampak pada Anda. Tutup. Jadi ketika Anda merasa berbuat salah, selalu ada peluang pintu terbuka untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi ketika Anda merasa baik, jauhi itu, karena mungkin Anda terjebak dalam kesalahan. Allah berikan jaminan bagi siapapun, tanpa batas. Masya Allah, terbuka untuk kita semua saat ini. Jadi jangan Anda merasa saya jauh dari Allah, jangan Anda merasa saya sudah dekat dengan Allah. Tidak, semua orang tidak akan pernah terbebas dari dosa. Gak ada manusia suci. Yang maksum cuma Nabi. Cuma Nabi. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan imam kami maksum, berarti imam Anda mengaku Nabi. Tidak ada yang maksum kecuali para Nabi dan Rasul, dijaga dari berbuat dosa. Kita itu anak cucu Adam itu khatta'un, berpeluang salah, berpeluang berbuat dosa. Tapi Masya Allah, siapapun dia, kata Allah, nanti kita akan lihat. Dijelaskan oleh Adz-Dzahabi di sini, siapapun orang yang mau kemudian berusaha ijtanabal kabair, menjauhi dosa-dosa besar, wal muharramat, wa-nya di sini tafsir. Jadi tidak hanya diartikan dan waw di sini. Yang dimaksud dengan al-kabair ini adalah muharramat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman ijtanabal kabair, yang menjauhi al-kabair wal muharramat, ya, dan lihat, dan termasuk dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda mengerjakan dosa-dosa besar, bukan sekedar berdosa, tapi Anda telah berbuat haram, telah masuk dalam ketentuan haram. Bahkan bentuknya jamak tuh, muharramat, segala yang diharamkan. Apa jaminannya? Masya Allah, an yukaffira anhu, maka Allah akan berkenan menghapuskan, menghilangkan. Kafara itu bisa berarti menghapus atau berarti menutup. Menutup. Ya, jadi misal, kalau ini ada tulisan kemudian dihapus, kita praktekkan saja misalnya ya, ini ada tulisan terus saya coba hapus misal. Tadi sih ada yang ngapusin itu ya, sekarang nggak ada. Lihat sini, hilang semua tuh, bersih. Jadi kalau Anda berkenan mengerjakan, amal soleh dengan menjauhi yang besar-besar, maka otomatis kata Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lihat, ketika yang besar dijauhi, otomatis yang kecil tidak akan pernah dikerjakan. Akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara melindunginya? Yang kedua, yukaffir. Kata kafar di sini bisa diartikan menutup. Wa qaddamanallahu ta'ala fi kitabil aziz. Allah Subhanahu wa taala menjamin dalam kitabnya yang mulia, yang agung, liman ijtanabal kabair, bagi orang-orang yang mau menjauhi dosa-dosa besar wal muharramat yang diharamkan oleh Allah, ayyukaffir anhu lis-saghair, untuk menghapuskan yang kecil-kecilnya. Cara menghapusnya ditutup peluang berbuat salahnya. Kafir. Dikafir. Jadi kalau orang sudah terbiasa menjauhi yang besar-besar, begitu dia akan mengerjakan, misal terfikir berbuat yang salah yang kecil, itu ditutup oleh Allah peluangnya. Prakteknya begini, kalau sudah tertutup begitu, maka ketika dia akan melihat sesuatu, misal, itu bisa langsung dipalingkan seketika. Ada tempat maksiat, diberikan petunjuk di hatinya untuk tidak lewat situ, dialihkan. Tutup. Sifatnya bisa beda-beda. Semakin dia bersemangat meninggalkannya, semakin cepat tuh. Bahkan tidak diberi peluang di situ. Diajak nonton yang bermaksiat di situ, sebelum diajak dia sudah diberikan kesibukan yang lain, sehingga ada penolakan untuk bisa menolak ajakan itu, pindah. Begitu ada tayangan yang tidak bagus, sebelum dia lihat sudah dipalingkan, tiba-tiba ada kesibukan lain, ada panggilan, ada telepon, dan macam-macam. Demikian caranya. Ada yang sifatnya misalnya karena sifat menjauhinya baru sebatas belum maksimal, dia masuk dulu ke situ tapi langsung dipalingkan. Begitu keluar dari sini kan, di depan misalnya ada aurat terbuka, ada sebagian yang lebih sangat dekat dengan Allah, langsung dipalingkan, tidak lewat situ. Tapi ada sebagian lewat situ sebagai ujian untuk bisa menghilangkan hal-hal yang kecil itu. Begitu melihat seperti itu langsung dipalingkan. Astagfirullah. Paling seketika. Ditutup seketika, dia palingkan. Jadi kalau Anda sudah bisa mendapatkan yang seperti itu Masya Allah, itu artinya Anda sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di TV lihat tayangan tidak baik, langsung Anda pindahkan channelnya. Bahkan Anda ganti. Bahkan kalau semakin tinggi iman Anda, nggak mau Anda punya yang seperti itu. Dah, tinggalkan. Dengar yang tidak baik, Anda langsung pindah. Itu tandanya Anda sedang dijaga oleh Allah. Kalau Anda sudah dijaga oleh Allah, jangan keluar dari penjagaan itu. Sayang. Lewat, lihat aurat terbuka, astagfirullah. Masya Allah. Lisan Anda astagfirullah, tapi mata Anda nggak berpaling. Itu yang tidak tepat.
lis-saghair minas sayyi'at, maka akan dihapuskan, dijaga dari berbuat yang kecil-kecil yang keliru, termasuk yang menimbulkan keburukan. Liqaulihi ta'ala, yang itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada dalil. Kalau Anda mengatakan keterangan Allah, mana dalilnya? Kita lihat. Ini ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 31. Posisi paling kanan nanti bisa Anda lihat. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Masyaallah. Kita lihat nanti. In. Apa itu in? Baik, saya terjemahkan dulu dengan kalimat umum, baru kita lihat segi gramatikalnya untuk mendapatkan keindahan bahasa Al-Quran. In tajtanibu, jika kalian mampu menjauhi kaba'ir, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang dilarang bagi kalian untuk mengerjakannya, nukaffir ankum, maka dengan itu kami akan hapuskan dari kalian sayyi'atikum, keburukan-keburukan kalian. Masya Allah. Ini kalimatnya tidak hanya menyebutkan saghair, tapi langsung sayyi'at. Sayyi'at. Dari kata sayyi' dijamakkan sayyi'at. Kalau jamak itu sedikit atau banyak? Banyak. Artinya semua. Jadi kalau Allah sudah berkenan menghapuskan dosa-dosa dari kita, maka keburukan-keburukan kita akan ikut hilang. Makanya ciri orang yang bertobat kepada Allah, kalau benar tobatnya, di antara tandanya sifat buruknya akan hilang. Ya, sedikit demi sedikit hilang. Demi Allah saya katakan, tidak ada manusia sempurna, teman-teman. Gak ada yang sempurna. Belum tentu orang soleh sekarang tidak punya masa lalu yang kelam. Ayo kembalilah kepada Allah. Jangan mengira Anda soleh, fala tuzakku anfusakum. Jangan mengatakan diri Anda suci. Ada hidayat soleh ya baik, belum tentu. Mungkin Allah cuma tutup aib saya saja, sehingga tidak tampak pada Anda. Tutup. Jadi ketika Anda merasa berbuat salah, selalu ada peluang pintu terbuka untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi ketika Anda merasa baik, jauhi itu, karena mungkin Anda terjebak dalam kesalahan. Jadi jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, sebaiknya segera Anda berlomba dengan para pendosa untuk berubah jadi lebih baik. Istighfar. Kalau Anda sudah istighfarnya benar, mohon ampun kepada Allah, dosa sudah dihilangkan, di antara tandanya Anda berubah jadi lebih baik. Lebih santun, lebih senang ke masjid. Itu tanda pertama dari Allah bahwa Allah sudah menerima taubat Anda. Dekati Allah dengan kebaikan. Sempurnakan. Ingat betul, tidak ada orang sempurna. Tidak ada orang sempurna. Ketika Anda berbuat salah, kemudian ada tanda untuk kembali kepada Allah, itu tanda cinta Allah. Dekati Allah, berubah. Mudah-mudahan selalu ingat, kita akan wafat kapanpun. Ketika Anda ingat itu, maka ada dorongan kita untuk berubah insya Allah. Mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.